Kamu ngapain nampakkan muka di depan stan, hah? Mau bikin malu ibu? Kamu sana pergi, lewat pintu belakang aja sekarang juga. Malu-maluin ibu aja. Kalau ada rekan bisnis yang lihat baju kamu yang kumal dan bau matahari begitu. Nisa cuma mau antar kekurangan sendok sama tisu ini, Bu. Nisa boleh istirahat sebentar di belakang stand gak, Bu? Kaki Nisa lemes banget, jalan kaki dari depan. Gak ada istirahat-istirahat di sini. Sana langsung pulang, naik angkot. Kamu udah usah. Nisa, lihat ini. Mata kamu ditaruh di mana? Baju kotor segini banyak kelihatan. Ini cepet dicuci ya. Pakai tangan aja, nggak usah pakai mesin cuci. Bikin boros listrik rumah aja kamu. Habis ini langsung sapu dalam rumah ya. Pel sampai mengkilap. Terus langsung masak buat makan siang. Iya, Bu, tapi boleh Nisa selesaikan sapu halaman sebentar lagi. Tinggal sedikit lagi di pojok sana belum bersih. Habis itu Nisa langsung cuci bajunya kok, Bu. Gak usah banyak alasan. Gak usah nawar ya. Kalau dibilang jalan ya jalan. Cepet gerak. Ayah, mau berangkat kerja sekarang ya? Iya, ini mau berangkat. Yah, lihat deh anak kita, Nisa pinter banget ya. Rajin sekali pagi-pagi udah mau bantu ibu bersihin halaman sampai bersih begini. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak ya Nisa. Sudah perhatian dan selalu bantu ibu di rumah. Kamu memang anak berbakti dan pengertian sama kesibukan ibu. Ayah jadi tenang kalau berangkat kerja. Iya, Ayah, nggak apa-apa kok. Nisa ikhlas bantuin ibu. Ayo hati-hati ya di jalan. Hati-hati di jalan ya ayah. Semangat cari rezekinya buat kita semua di rumah. Nanti sore ibu masakin masakan kesukaan ayah ya. Makasih ya Bu, titip anak-anak ya. Nisa, itu perut kamu udah bunyi begitu. Ayo sekalian duduk sini nak, kita makan malam sama-sama. Ayo. Ayah, tadi sebelum ayah duduk, Nisa sebenarnya udah bilang sama ibu. Katanya dia mau ngerjain tugas sekolah dulu di kamar ya. Iya kan Nisa? Sini tekonya biar ibu yang pegang. Iya ayah, biarin aja Nisa ngerjain tugasnya dulu. Nanti ayamnya keburu dingin kalau kita nungguin Nisa selesai. Lagian piringnya juga pas kok. Iya, Ayah, benar kata Kiki dan Ibu. Nisa mau beresin tugas di kamar dulu aja biar tenang. Nanti Nisa makan belakangan aja di dapur kalau semuanya udah selesai makan. Oh begitu ya. Ya udah, kalau emang urusan sekolah lebih penting. Tapi ingat ya Nisa, jangan sampai telat makan. Tuh dengerin kata ayah Nisa. Sana masuk kamar, belajar yang pinter ya. Jangan main HP terus di dalam kamar. Ibu, lihat deh, Nisa bawa sesuatu dari sekolah. Nisa berhasil dapat piagam penghargaan sebagai juara umum untuk ujian semester ini, Bu. Nilai Nisa paling tinggi seangkatan. Nanti Nisa boleh kan tunjukin ini ke ayah waktu ayah pulang kerja. Ayah pasti seneng banget liatnya. Alah, juara umum aja pamernya minta ampun. Gak usah sok hebat, gak usah sok pinter kamu di rumah ini. Piagam kertas kayak gini tuh nggak ada gunanya. Cuma bikin penuh rumah dan bikin kotor dinding aja kalau dipajang. Lagian kamu mau pamer kayak kamu? Nggak usah cari perhatian deh. Ayah kamu itu capek, pusing, sibuk kerja, cari uang di luar sana buat biaya sekolah kamu yang mahal itu. Gak ada waktu dia buat ngurusin kertas beginian. Tapi Bu, Nisa cuma pengen bikin ayah bangga. Nisa belajar sampai malam tiap hari supaya bisa kasih lihat ini ke ayah. Udah, nggak usah banyak bantah. Pokoknya ayah nggak boleh tahu soal ini, titik. Bikin ribet aja. Mending sekarang kamu ganti baju dah.
terus pergi ke belakang, cuci piring yang numpuk tuh di wastafel. Nisa, aduh, ini pusing banget ibu. Ini ada pesanan catering baru masuk lagi buat acara nikahan besok siang. Aduh, totalnya aja 500 kotak. Semua resep masakan, catatan keinginan pelanggan, sama pembukuan uang keluar masuk. Aduh, kamu aja deh yang urus semuanya ya. Iya Bu, tenang aja, jangan panik. Semua bumbu rahasia yang biasa dipakai sudah Nisa racik dan disiapin kok dari tadi malam. Catatan nama pelanggan dan detail pesanannya juga sudah Nisa rapihin semua di buku utama itu, biar nggak ketukar menunya. Ibu istirahat aja ya di depan, biar Nisa yang selesaikan semua masakan ini sampai selesai. Bagus kalau begitu. Ingat ya, jangan sampai ada menu yang kurang atau ketukar. Awas aja kamu kalau rasanya sampai beda dari yang biasanya kita jual. Kalau pelanggan sampai komplain karena masakan kamu nggak enak, kamu yang harus tanggung jawab ya. Ibu nggak mau nama baik catering ibu ini rusak gara-gara kecerobohan kamu. Iya Bu, Nisa pasti kerjakan dengan hati-hati kok. Nisa nggak akan bikin ibu kecewa. Kamu ngapain nampakkan muka di depan stand, hah? Mau bikin malu ibu? Kamu sana pergi, lewat pintu belakang aja sekarang juga. Malu-maluin ibu aja. Wah, kalau ada rekan bisnis yang lihat baju kamu yang kumal dan bau matahari begitu. Nisa cuma mau antar kekurangan sendok sama tisu ini Bu. Nisa boleh istirahat sebentar di belakang stand gak Bu? Kaki Nisa lemes banget, jalan kaki dari depan. Gak ada istirahat-istirahatan di sini. Sana langsung pulang, naik angkot. Kamu udah usah ikut campur di sini ya. Pergi sana. Bu Haji, lihat deh, itu tadi si Nisa, anak tirinya Bu Mira itu kan? Kok dia diusir kasar banget begitu sih? Astagfirullahaladzim, iya Bu Fitri, saya juga lihat jelas tadi. Saya kan sering lihat si Nisa itu belanja ke pasar subuh-subuh sendirian, bawa belanjaan berat banget sampai punggungnya bungkuk. Tapi ya udahlah ya, nggak usah kita urusin dalam rumah orang. Yang penting kan kita sekarang dapat sampel makanan enak dan gratis di pameran megah ini. Halo, si Bu Mira itu paling cuma mau pamer dan gengsi aja. Kalau semua bisnis murni punya dia sendirian, biar kelihatan jadi wanita karir, sukses, mandiri kayak aku begini nih. Padahal aslinya, alah, paling modal buat sewa dan stand mewah begini mah hasil utang sana sini, juga kayak orang kebanyakan ya kan. Tapi ngomong-ngomong, lihat deh gelang baru aku ini, bagus kan? Model terbaru loh ini. Halah Bu Ati, pamer gelang mulu dari tadi. Utang sayur dan tempe di warung bulan lalu aja belum dikasih lunas tuh sampai sekarang. Bu Ahmad, jangan keras-keras dong Bu Ahmad ngomongnya, malu saya. Aduh, ibu-ibu sekalian, tolongin aku dong. Ada yang lihat buku catatan cateringku nggak? Yang warna coklat tebal itu, lihat nggak? Kenapa Bu Mira? Itu kemarin ketinggalan di sekitaran warung sini pas saya beli token, atau jatuh di pameran ya? Aduh, aku pusing banget ini. Wah, nggak tahu tuh Bu Mira. Terus saya mah aman-aman aja dari kemarin. Nggak ada tuh barang yang ketinggalan.
Emang masaknya nggak hafal di luar kepala gitu, Bu? Masa resep buatan sendiri bisa lupa total sampai kelabakan begitu? Aduh, Bu Fitri, jangan banyak tanya dulu deh. Isinya itu semua resep rahasia takaran bumbu, terus data pesanan orang buat 3 acara besar minggu ini. Kalau nggak ketemu bisa hancur aku. Nah kan bener dugaan aku. Gimana sih cerita pengusaha sukses skala besar kok resep utamanya bisa hilang begitu saja? Ya namanya juga lupa, Bu Ahmad. Jangan-jangan selama ini yang tahu sistem resepnya cuman si Nisa ya? Ketahuan deh aslinya Anda bisa masak. Aduh Bu Mira, kalau sampai pesanan yang minggu ini gagal total gara-gara salah resep, bisa rugi bandar itu loh. Makanya Bu Mira kalau punya usaha itu yang jujur dari awal, jangan jolim sama anak sendiri di rumah. Kalian ini ngomong apa sih? Saya itu butuh bantuan, bukan malah di roasting. Kemarin waktu saya ibadah ke Mekah, doa saya di depan Ka'bah selalu tentang kejujuran hidup loh. Kalau resep andalan sampai hilang begini, mungkin itu namanya teguran tunai dari yang di atas supaya Bu Mira sadar. Mira, coba jelaskan ke ayah sekarang juga kenapa semua pelanggan catering kita minggu ini komplain massal. Bahkan ada 3 perusahaan yang minta uang mukanya dikembalikan 2 kali lipat. Kemana semua catatan pesanan yang katanya kamu kelola dengan profesional itu, Mira? Ini semua sebenarnya gara-gara Nisa ya. Jangan salahin ibu dong. Nisa itu sengaja nyembunyiin buku catatan utama catering ibu karena dia dendam sama ibu. Dia tuh iri setengah mati lihat kesuksesan ibu akhir-akhir ini. Makanya dia sengaja mau ngancurin usaha keluarga kita biar ibu nama baiknya rusak di depan ayah. Enggak ayah, demi Allah bukan Nisa yang hilangin buku itu. Nisa nggak pernah punya niat jahat begitu. Coba jelaskan, Nisa. Waktu di pameran kuliner kemarin, ibu sendiri yang ngusir Nisa dari stand dan ibu sendiri yang pegang buku itu terakhir kali di meja depan. Nisa sejak hari itu nggak pernah lihat atau sentuh buku itu lagi, ayah. Halah, jangan bohong kamu ya. Anak tiri nggak tahu diri. Berani kamu ya fitnah ibu di depan ayah kamu sendiri. Ayah, jangan percaya sama omongan anak ini. Dia itu pintar bersandiwara. Ibu, sudahlah Bu, tolong jangan bohong dan limpahkan kesalahannya semua ke Nisa lagi. Kiki capek liatnya. Kiki lihat sendiri kok, kemarin ibu di pameran, ibu yang bawa-bawa buku coklat itu. Terus ibu tinggalin begitu aja di meja stand karena ibu sibuk foto-foto selfie buat pamer kekayaan di media sosial. Nisa nggak salah apa-apa, Bu. Hah? Ini kan buku catatan resep masakan almarhumah istriku. Tulisan tangannya ndak salah lagi. Jadi selama ini semua menu andalan catering yang bikin usaha Mira terkenal dan viral itu semuanya racikan murni dari ibunya Nisa. Ya Allah, tega sekali kamu sama anakku, Mira. Anak kandungku sendiri punya prestasi luar biasa kamu sembunyikan di tempat kotor begini. Sedangkan warisan berharga dari almarhumah ibunya kamu curi serta sembunyi-sembunyi. Lalu kamu klaim sebagai hasil kerja keras kamu sendiri demi kesombongan kamu. Kurang apa aku sama kamu? Mira, tega sekali kamu. Ibu-ibu, maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya mau tanya sesuatu hal. Pak Arman, ada apa ya Pak? Selama ini bagaimana sebenarnya perlakuan Mira ke Nisa kalau saya sedang tidak ada di rumah atau sedang pergi bekerja? Tolong jujur sama saya, ibu-ibu. Aduh Pak Arman, akhirnya Pak Arman tanya langsung juga ya ke kami. Saya mohon dengan sangat tolong jawab dengan jujur demi kebaikan anak saya.
Jujur ya Pak, si Nisa itu kasihan banget di rumah ini Pak. Tiap subuh jam 4 pagi dia sudah disuruh bangun, kerja keras sendirian, nyuci baju tumpukan gunung, masak buat catering. Pokoknya diperlakukan kayak pembantu bayaran Pak. Bener banget itu Pak Arman, nggak bohong itu Bu Fitri. Malah si Nisa itu sering banget nggak dikasih makan bareng di meja makan sama keluarga. Ya Tuhan, anakku. Si Bu Mira itu cuma manis, lembut, kayak malaikat kalau ada Pak Arman aja di rumah. Aslinya hatinya itu busuk, pelit, dan zolim. Hatinya minta ampun sama anak yatim. Astagfirullahaladzim, benar apa yang dibilang Bu Omat sama Bu Fitri Pak Arman. Saya sendiri saksi matanya waktu pameran kuliner besar kemarin. Apa yang terjadi Bu Haji? Si Nisa datang jauh-jauh bawa kardus berat sambil keringetan, tapi malah diusir kasar banget sama si Bu Mira di depan stand. Dibilang bikin malu karena kumel. Saya sebagai orang yang sudah naik haji ke Baitullah nggak tega sebenarnya lihat kejoliman nyata di depan mata begitu Pak. Takut rumah Pak Arman kena kutuk karena menyia-nyiakan anak yatim. Betul itu Pak Arman. Bu Mira itu sebenarnya cuma mau gaya-gaya pakai uang catering. Mau sok kaya kayak aku ini. Padahal yang kerja keras peras keringat sampai mau pingsan itu ya si Nisa. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih banyak atas kejujurannya. Sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ini apa Mira? Coba kamu lihat baik-baik barang yang ada di atas meja ini. Itu Kamu bilang ke semua orang kalau catering sukses ini murni hasil pemikiran dan kerja keras kamu. Ini buku resep rahasia warisan almarhumah istriku, ibunya Nisa. Dan ini piagam juara umum Nisa yang kamu sembunyikan di dalam laci busuk di gudang belakang. Jelaskan ke aku sekarang Mira. Ayah, itu nggak seperti yang ayah pikirkan ya. Ibu bisa jelasin semuanya. Tolong dengar ibu dulu ya. Ibu cuma lupa taruh aja piagam itu pas bersih-bersih. Terus soal buku resep itu, ibu cuma pinjam sebentar buat referensi ya. Demi Allah, ibu nggak ada niat jahat. Cukup Mira, jangan berani-berani kamu sebut nama Allah buat nutupin kebohongan kamu yang menjijikan ini. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah tanya ke semua tetangga. Aku sudah tahu gimana kamu memperlakukan Nisa kayak budak kalau aku nggak ada di rumah. Kamu ini manusia atau apa, ha? Ibu egois, ibu jahat. Kiki malu Bu, Kiki malu banget punya ibu pembohong kayak ibu. Kiki benci. Kiki minta maaf Nisa. Nisa maafin aku. Nisa, kamu kok malah mojokin ibu begitu? Ibu lakukan ini semua kan juga demi kamu, demi masa depan kamu. Mulai hari ini tidak ada lagi uang belanja mewah buat kamu Mira. Semua aset catering, rekening, dan fasilitas rumah ini aku sita total. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku mohon jangan. Kamu tidak punya hak sepeser pun atas harta di rumah ini sampai kamu benar-benar sujud bertobat dan diampuni oleh Nisa. Jangan dibawa, tolong jangan ambil. Itu semua alat-alat model catering saya. Tolong Pak, kasihanilah saya. Jangan bangkrutkan usaha yang belum saya bangun susah payah ini. Rasain kamu Bu Mira. Syukurin. Makanya jadi orang itu jangan serakah. Kemarin sombongnya selangit, pamer catering sukses kesana kemari, jalannya tegak kayak ratu. Sekarang lihat, rasakan, semuanya ludes tak bersisa sampai ke akar-akarnya. Betul itu, usaha yang dibangun dari hasil menyiksa dan meras keringat anak yatim mana bisa berkah. Rasakan itu rasanya jadi pembantu di rumah sendiri nanti. Aduh, kasihan banget ya ibu-ibu sekalian. Lihat tuh barang-barangnya sampai tak tersisa, diangkut truk semua. Untung aja emas-emas yang melekat di badan saya ini aman. Nggak perlu disita buat bayar utang ganti rugi kayak si Bu Mira itu. Makanya Bu Mira, lain kali jangan sok kaya. Jangan belagu kalau semua modal dan tenaganya hasil nipu tenaga anak tiri yang udah berdaya. Harta titipan kalau caranya haram ya begini nih jadinya.
Inilah yang dinamakan ajab dunia yang nyata tanpa perlu nunggu mati Bu Mira. Semua hal yang selama ini kamu banggakan semuanya diambil kembali seketika oleh Allah karena ketidakadilan kamu sendiri. Wah, Bu Mira mau pindahan ya, banyak banget yang diangkut Bu. Selamat ya Bu, punya rumah baru sampai nangis terharu begitu. Siapa yang mau pindah rumah? Itu barang-barang saya diangkut paksa buat bayar utang. Oh ya elah Bu, nggak usah marah gitu kali, saya kan niatnya baik. Niat baik atau emang mau ngeledek? Kamu juga ngapain sih kesini? Ya jualan lah Bu, ibu nggak lihat nih, saya bawa barang jualan. Saya itu jualan online Bu, ini pesanan yang mau saya antar. Bu Mira ini daripada marah-marah, mending beli basreng dan keripik kaca saya. Belinya gampang, tinggal tap gambarnya di layar. Alhamdulillah ya Allah, Nisa lihat ini pesanan catering usaha baru kita hari ini ramai sekali sampai meja ndak muat. Iya ayah, alhamdulillah. Resep almarhumah ibumu ini memang benar-benar luar biasa dan membawa berkah, apalagi kalau dikelola dengan kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan kamu. Seperti sekarang ini nak, ayah bangga sekali sama kamu. Semua ini juga berkat doa dan bantuan dari ayah sama Kiki yang selalu semangatin Nisa sekarang. Nisa bahagia banget ya akhirnya bisa terusin amanah resep dari almarhumah ibu dengan cara yang baik dan jujur seperti ini. Iya Kak Nisa, Kiki juga senang banget bisa ajarin masak sama Kak Nisa sekarang. Kiki janji bakal bantu Kak Nisa terus di sini. Kita bangun usaha ini sama-sama dengan jujur ya Kak. Iya Ki, kita mulai semuanya dari awal dengan kejujuran. Kamu berhak mendapatkan semua kebahagiaan ini, Nisa. Kamu anak yang baik, maafkan ibu. Ibu janji tidak akan mengganggu kamu dan ayah kamu lagi. Ibu juga titip Kiki ya, sayangi dia seperti adik kamu sendiri.